Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Galeri Santrian. Sore ini luar biasa. Terima kasih atas kehadiran para peserta Artis Talk yang hadir di Galeri Santrian secara langsung maupun kepada para peserta yang berpartisipasi melalui aplikasi Zoom maupun YouTube. Acara ini akan dipandu oleh moderator saya sendiri yaitu Yuda Bantono. Berkenaan dengan pameran Golden Legacy Madewianta sudah dijelaskan tadi dari awal oleh Art Moment Jakarta bahwasannya pameran ini setidaknya mengusung 9 seri Madewianta untuk dibicarakan kembali. Dan yang jelas yaitu pada hari ini, pada acara Artis Talk sore ini, 9 seri itu akan dibahas ulang, kemudian kita bicarakan atau kita bincangkan ulang oleh 4 pembicara yang sangat luar biasa dan penting hari ini, semoga memberikan khasanah atau tambahan dari periodisasi karya Madewianta yang telah terpublikasi. Seperti diketahui 9 karya Madewianta ini telah terpublikasi dalam buku The Universal Balinese Art oleh Marx Bolanse dan Urs Ramseyer, di mana dalam buku itu 120 karya telah terdefinisikan dalam bagian-bagian periode Karangasem, kemudian dot period atau periode titik-titik, triangle, quadrangle, kaligrafi, assembling, mixed media, kalender, instalasi, dan happening art. Tentu ketika membicarakan ini semua, apa sih pertanyaannya adalah, apa sih pengaruhnya karya-karya 9 periode Madewianta ini dalam sejarah ataukah peta seni rupa Indonesia khususnya seni rupa modern. Dan yang kedua, pertanyaan yang lebih penting, bagaimana proses sebetulnya menjadikan periodisasi ini melalui memori kultural, melalui ingatan-ingatan sahabat dekatnya yang hadir pula dalam hal ini untuk berbicara, serta pandangan-pandangan dalam perspektif pasar dan juga kekinian peran atau sosok Madewianta dalam perkembangan seni rupa di Bali khususnya dan Indonesia. Tentu 4 pembicara yang hadir di sini, 3 ada di Galeri Santrian dan 1 ada di Jakarta. Saya menyapa dulu 1 pembicara yang ada di Jakarta, seorang Director Program Jakarta Binal 2021, Mbak Farah Wardani. Apa kabar Mbak Farah Wardani? Baik, Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Ya. Ya. Salam dari Jakarta semua, senang banget ketemu lagi sama teman-teman di Bali. Ya, Mbak Farah Wardani dari Jakarta sudah menyapa. Kemudian hadir di ruangan ini sahabat, rival dan mungkin lawan. Jadi Pak Zong Kuto ini yang tahu benar tentang bagaimana Madewianta memetakan, alih-alih memetakan ketika dulu pernah bercerita bahwa inilah hebatnya strategi Madewianta dalam mengkelompokkan karya-karyanya untuk melawan bagaimana posisinya dia dalam seni rupa dunia. Kemudian ada Nicholas atau Niko panggilannya dari Selamat sore. Zenwan Gallery yang semangat, anak muda yang tidak ada henti-hentinya bolak-balik Jakarta, dan saya berharap abis ini bolak-balik dunia untuk membawa Amin. Madewianta. Yang penting di aku masih muda, itu yang paling penting. Itu yang penting. Masih muda. Ya. Dan tuan rumah yang terakhir Bapak Ide Bagus Sidarta Putra atau yang akrab kita panggil Pak Gusde. Beliau kolektor, pemilik galeri, dan yang lebih penting lagi adalah sahabat dekatnya Madewianta. Banyak kisah beliau tentang memori-memori yang sangat provokatif, bagaimana menjadikan
santrian atau perjalanan Pak Gusde dalam mengapresiasi setiap perjalanan karyanya menjadi bagian penting dalam hidup Made Wiyanto. Baiklah para peserta Artis Talk baik yang di Denpasar maupun di aplikasi Zoom dan YouTube, tidak berpanjang lebar, saya ingin menyapa Mbak Farah Wardani di Jakarta dengan pertanyaan pertama, bahwa seberapa penting kira-kira hadirnya 9 periode karya Made Wiyanto ini dalam kasanah publik seni rupa atau peta seni rupa di Indonesia. Silakan Mbak. Terima kasih Bli, selamat sore semua. Terima kasih untuk Santrian Gallery, lalu juga Art Moments, Jakarta Online, Pak Jean, semuanya. Senang sekali, ini penyegaran juga ya untuk terhubung dengan teman-teman di Bali. Ini dari kemarin aku ngurusin Jakarta Biennale Jakarta terusannya, jadi sebenarnya udah pengen ke Bali sih gitu kan, tapi saya rasa ini bisa menjadi, ya ini buat saya juga suatu kehormatan, dan juga saya di sini mungkin dalam kapasitas lagi-lagi dengan Jakarta Biennale ya, karena kami memang berkolaborasi dengan Art Moment Jakarta Online yang kemudian mengundang kami, ya diwakili oleh saya Jakarta Biennale gitu kan ya. Jadi mungkin konteksnya dulu saya jabarkan gitu ya sebelum menjawab pertanyaan Beli tadi tentang Pak Wiyanto gitu. Jadi Jakarta Biennale sendiri mungkin semua juga ya mungkin ada yang sudah tahu atau sudah pernah datang di yang sebelumnya, lalu juga pernah atau sudah dengar kami sedang menjalankan Jakarta Biennale 2021 esok di Museum Nasional, Museum Kebangkitan Nasional di beberapa ruang publik di Jakarta dari 21 November kemarin dan akan berakhir 21 Januari 2022. Jadi kami masih ada yang mau di Bali mau main ke Jakarta, please mampir, ditunggu input-inputnya. Nah Jakarta Biennale sendiri ini memang ya mungkin kalau sekarang dibilang masih satu-satunya ya pameran besar seni rupa kontemporer yang bersifat nirlaba, yang membedakan kami misalkan dengan yang ajang-ajang besar lain seperti Jakarta misalkan. Memang Jakarta Biennale ini sudah berjalan selama 47 tahun dan bisa dibilang sudah menjadi salah satu kayak trademark gitu ya untuk ajang perhelatan seni rupa yang memang dikhususkan untuk mengakomodir kerja-kerja atau praktek-praktek seni terkini, terutama dari generasi baru, gitu, yang merepresentasikan isu-isu terbaru serta kecenderungan baru seni rupa kontemporer di Indonesia dan internasional. Nah, Wiyanto sendiri itu pernah berpameran di Jakarta Biennale 2006. Sayang sekali saya nggak bawa katalognya karena saya nggak di rumah, jadi saya mohon maaf dan arsipnya sendiri juga sedikit sulit dicari di online. Tapi memang Pak Wiyanto adalah salah satu dari maestro yang waktu itu jadi sempat tergabung ya di Jakarta Biennale 2006. Dan itu pada saat itu Jakarta Biennale itu ada tiga sub chapter gitu ya, ada namanya Beyond, Milestones, dan The Others gitu. Nah itu Pak Wiyanto itu masuk dalam Milestones ya, jadi disejajarkan dalam Milestones itu bagian yang dimana itu memang maestro seni rupa Indonesia di bagian Jakarta Biennale 2006 itu. Ya itu dalam artian sudah otomatis menjawab gitu ya bagaimana figur Pak Wiyanto terutama dalam posisi dalam peta seni rupa Indonesia itu ya ibaratnya tahun 2006 itu saja sudah dikukuhkan dalam Jakarta Biennale itu ya sebagai salah satu kanon atau maestro yang menandai gitu ya, menandai kekayaan atau kemajuan serta perjalanan seni rupa Indonesia yang terutama seni kontemporer dan terutama yang ini ya konteks Bali, konteks bahwa beliau itu berasal dari Bali dan kemudian
merepresentasikan kemajuan seni atau visi seni kontemporer di Bali yang mungkin sebenarnya ya itu yang kalau kita ngomong soal siapa gitu ya, yang tokoh atau seniman gitu yang bisa mendefinisikan gitu ya, seni kontemporer Bali gitu ya, yang membedakannya gitu ya dengan katakanlah seni modern atau seni tradisional gitu kan. Nah, seni modern atau seni tradisional di Bali yang Pak Zhang lebih pakar daripada saya, misalkan seperti dimulai dari Pitamaha dan sebagainya, tetapi memang hanya sedikit sekali maestro seni kontemporer yang memang merefleksikan atau mendefinisikan gitu ya, seni kontemporer di Bali dengan kebalian itu bukan, dan memang konteks lokal Bali itu ya, konteks lokal Bali itu kemudian direfleksikan secara praktek seni kontemporer itu hanya sedikit sekali. Saya hanya bisa menyebut misalkan selain Pak Wiyanto mungkin Pak Wayan Sika atau Pak Made Budiana misalkan, tetapi memang juga kemudian Pak Wiyanto sendiri ini tidak diragukan lagi, apalagi kalau melihat dari karya-karyanya, perjalanan karya-karyanya, ya yang biasanya juga akhirnya memang berskala besar ya, berskala cukup besar. Dan saya sendiri bukan pakar dari 9 periodenya Pak Wiyanto. Saya tahu bahwa memang ada periode dari periode Karangasem itu sampai yang saya sendiri akrab itu adalah periode kaligrafi. Jadi saya juga pernah menyaksikan, saya pernah satu mobil dengan Pak Wiyanto dari Magelang ke Jogja. Waktu itu ada acara di Langgeng Gallery waktu itu masih di Magelang. Itu memori yang cukup menyenangkan ya, kan Pak Wiyanto juga orang yang sangat sociable ya. Dan saya berbicara ya itu waktu itu banyak diskusi dengan karya-karyanya, dan kalau nggak salah itu sekitar periode itu 2003 atau 2004 gitu kan, beliau itu yang sudah mulai periode dia mengolah kaligrafi itu, dan menurut saya itu sangat ya boleh dibilang cukup salah satu pencapaian gitu ya. Jadi beliau ini eksperimentasinya itu sangat luas sekali dan dengan perspektif-perspektif yang ya itu tadi gitu ya, bahkan cukup melampaui gitu ya, kebanyakan gitu ya dari seni dari perjalanan istilahnya atau perkembangan seni di Bali itu sendiri gitu. Dan kalau dari buat saya untuk menjawab Bli gitu, itu saya lebih berpikir soal legasinya beliau, soal apa yang kemudian pengaruh beliau, kontribusi beliau, yang efeknya gitu kan ke seniman-seniman generasi baru yang sekarang sedang banyak ya istilahnya beberapa diantaranya diakomodir misalkan oleh Jakarta Biennale. Nah, kami melihat gitu ya, kami di Jakarta Biennale sendiri juga kami ada dari Bali itu ya Biennale 2021 esok itu kelompok Putuwon, seniman-seniman sangat muda, anak-anak Bali baru gitu ya, dipimpin oleh yang motornya sebenarnya oleh Citra Sasmita, dan lalu kemudian mereka membentuk kelompok 3 perempuan dan 1 laki-laki, itu membuat instalasi media baru tentang seniman-seniman perempuan gitu ya, seniman perempuan di Bali gitu, tapi mereka terjemahkan secara media baru. Nah itu sebenarnya buat saya gitu ya, bagaimana kemudian kami melihat perkembangan di Bali dan bahkan sekarang sudah ada seniman-seniman muda seperti Citra, seperti Putu, seperti itu bisa terjadi gitu, karena lagi. Halo Mbak Farah. Ya, kalau Mbak Farah mungkin. Enggak, udah masih ada suaranya, technical. Halo, ya kalau Zoom beginilah kira-kira biasanya. Atau budaya di Bali dan isu-isu sosial yang direalisasikan secara dengan praktek seni kontemporer.
yang saya rasa Pak Wiyanto itu salah satu legasinya yang paling penting. Kira-kira begitu dulu dari saya. Terima kasih Bli. Ya, terima kasih Mbak Farah. Menyinggung tentang bagaimana periodisasi Made Wiyanto dan perkembangannya apabila dibandingkan dengan seniman-seniman kontemporer Indonesia, tentu Pak Zongkuto yang telah mengikuti bagaimana kehadiran karya-karya video Made Wiyanto itu berangkat dari evolusi dari penerjemahan dirinya, dari alam bawah sadarnya, kemudian menjadi kesadaran yang sangat luar biasa menghantam tentang posisi dirinya terhadap keterdesakan yang mengungkung dirinya sebagai orang Bali, dan ini sangat penting. Silakan Pak Zang. Ya, terima kasih. Ada beberapa poin yang perlu ditekankan sebelum membicarakan seri-seri karya Made Wiyanto. Saya rasa yang pertama ialah menekankan betapa Made Wiyanto terobsesi oleh kebutuhan untuk kreatif. Dan di dalam hal ini dia tidak terbatas pada seni rupa. Meskipun seni rupa bukan satu batasan. Pak Made Wiyanto adalah seorang musikus juga. Dia hampir waktu kecil menempuh karir musikus. Dia kemudian membuat karya yang mengandung musik penglamusan. Dia juga seorang penyair. Puisi Pak Made Wiyanto bukan sembarang puisi, dikaji oleh Afrizal Malna. Tetapi kreativitas Made Wiyanto, khas Made Wiyanto, tensi batin yang membuatnya perlu mengeluarkan unek-uneknya pada setiap saat terlihat di dalam seni rupa. Dan Made Wiyanto di dalam kreativitas seni rupa terbagi antara dua sisi yang padu di dalam karyanya sepanjang karirnya. Ada segi liar Made Wiyanto. Dari segi liar keluar unsur bawah sadar. Bahkan kadang-kadang bisa disebut, bila kita kembali ke tradisi Bali, dunia niskala yang muncul dari bawah permukaan kesadaran. Dan ada juga segi balikannya, kesadaran yang sangat ketat, yang terlihat di dalam cara karyanya tersusun rapi. Kadang-kadang sampai ke ujung geometri dalam segala kombinasinya. Dan sepanjang karirnya, Made Wiyanto meloncat dari elemen liar bawah sadar ke elemen sadar. Dan itu kunci dari kebesaran Made Wiyanto dalam bidang seni rupa maupun di luar seni rupa. Saya merasa hal ini penting difahami.
apalagi tekanan batin Made Wiyanto diiringi oleh satu energi yang luar biasa. Ya. Dia tidak memasukkan tekanan itu dalam batin, tetapi dia perlu mengeluarkannya. Dan meskipun dia mengeluarkannya, dia selalu penuh keraguan terhadap dirinya. Dia selalu merasa dirinya gagal. Maka ketika dia merasa gagal, ketika dia sudah di dalam satu ujung ekspresinya, liar atau tidak liar, di situ dia berontak. Di situ dia bilang apa, atau dia rasakan apa yang saya buat, tak ada arti. Maka muncul waktu itu seri baru. Dan di situ kontradiksi atau apa yang kelihatan kontradiksi terselesaikan di dalam kreativitas yang baru. Ya. Dan itu cukup langka. Ya. Karena pada umumnya seniman maestro Indonesia bisa dirangkum ekspresinya di seputar beberapa hal yang sederhana. Eko Nugroho bagus berbicara tentang wayang yang diberi makna politik, wayang raksasa. Mas Riyadi berbicara tentang kekinian, absurditas kemodernan dengan garis yang bagus. Sriyadi berbicara tentang pertemuan diri dan Tuhan. Made Wiyanto berbicara tentang jauh lebih banyak daripada siapapun. Maka Made Wiyanto hanya bisa ditanggapi di dalam totalitas keseluruhan serinya. Ya. Hendaknya kolektor mengambil seri Made Wiyanto di mana kompleksitas ekspresifnya terlihat dari karya satu ke karya lainnya. Ya. Tadi saya dengar Ibu Farah berbicara tentang segi kontemporer. Ya. Pak Made Wiyanto tidak jadi kontemporer, tidak jadi konseptual, karena harus konseptual. Dia jadi konseptual ketika dia merasakan ada sesuatu kejadian. Di situ dia membuat kecelakaan. Di situ dia membuat yang ada di sana, di luar sana, art and peace. Di situ segi yang tidak dekoratif sama sekali, yang justru mengantam kita, ya, segi non-painterly yang merupakan ekspresi ultra kontemporer. Ya. Dan Made Wiyanto hadir di dalam semua ini. Sekarang bagaimana kaitan Made Wiyanto dengan Bali? Karena after all kita semua di Bali dan orang selalu ingin supaya ada unsur kebalian. Made Wiyanto tidak berbicara tentang kebalian. Intensinya
tidak diarahkan ke Bali. Tetapi bukankah justru lebih baik dari Made Wiyanta, ciri Bali kita tidak melihat dalam intensinya, kita melihat di dalam struktur karyanya. Segi grafis karya tertentu, ya. Segi pola repetitif di karya lain, ataupun segi makhluk niskala, tanda kutip, dalam karya Karangasem. Maka kita bisa melihat betapa luas jangkauan Pak Made Wiyanta. Dan itu tidak kebetulan sebenarnya, ya. Tidak kebetulan. Made Wiyanta tinggal di Bali dan dia menanggapi serangan kemodernan, serangan modernitas di Bali. Dan dia tidak ingin terbawa oleh itu. Dia ingin jadi pelaku dari itu. Dia mempertanyakan apa yang terjadi, sering menjadikan orang di seputarnya kesal. Dan di situ intelektualitasnya juga kelihatan. Rumah Made Wiyanta, ada saksi di sini, Intan. Rumah Made Wiyanta pada waktu Orde Baru adalah salah satu, mungkin ada satu lagi, dan lebih dari 2 tempat di mana kita bisa berbicara tentang apa saja di pulau ini. Made Wiyanta adalah merdeka. Terima kasih Pak Zong. Saya pengen sekali punya rekaman tentang Pak Zan yang tadi ngomong. Operator tolong bagi rekamannya untuk kita ya. Luar biasa Pak Jan, thank you. Meskipun saya sering ketemu. Sama apinya nih. Meskipun saya sering ketemu, saya tetap terpesona Pak Zong. Apalagi berdekatan. Pak Zong tadi itu Heridono atau Eko Nugroho? Eko Nugroho, oke. Enggak, saya hanya untuk memperjelas saja. Karena Bisa saya nambahin, Edi Nugroho, Heridono bisa juga ya. iya itu karena sama. Ya oke baik. Hari ini Pak Gusde, ini sahabat yang perlu juga kita dengarkan. Pak Gusde tadi sudah serem, Pak Zong itu serem aja. Kita cool. Jadi Pak Gusde sebagai sahabat Mbak Farah pertama, jadi legasi apa sih ke belakang atau selanjutnya pasca Wiyanta? Artinya pasca ketika karya-karya yang dipamerkan di sini bisa mempengaruhi publik. Pak Gusde sebagai ketua Himpunan Pelukis Sanur, kolektor yang jujur sudah terprovokasi lebih jauh ketika bertemu dengan Made Wiyanta. Silakan Pak, hari ini Anda saya Terima kasih bercerita. Mas Yuda, selamat sore semuanya. Mungkin saya enggak berbicara berperang dengan Pak Wiyanta seperti Pak Jong Koto. Saya sering duduk nge-wine cool saya sama beliau. Tapi pada dasarnya pertama ingin mengucapkan terima kasih kesempatan kepada Santrian Art Gallery ini untuk memamerkan perjalanan 9 seri ini. Terima kasih kepada keluarga Ibu Wiyanta ya semuanya, kepada Art Moment Jakarta, Mas Niko yang sudah memprakarsai. Memang tidak pernah ada habisnya nih kalau kita bicara Pak Wiyanta. The erupted volcanoes kalau gitu saya menyebutkannya, karena selalu berapi-api, ya. Tapi karena saya sering sebagai orang Bali ya saya cool aja dengarnya seperti itu. Tapi kita harus berterima kasih satu bahwa Pak Wiyanta sudah setting higher bar, higher ceiling kepada keseni rupaan kita. Apa yang dikatakan oleh Mbak Farah tadi adalah the milestone, itu benar sekali ya. Jadi tinggi ceilingnya berarti ruangan gerakan kita untuk mengejar kesuksesan beliau ini menjadi tantangan, menjadi motivasi buat kita semua. Bukan hanya seniman saja, bukan hanya penulis, bukan hanya kurator,
semua ekosistem yang ada di keseni-rupaan ini. Jadi barnya ini agak high nih sekarang nih, ya. Tapi itu bagus. Itulah sebenarnya motivasi hidup. Kalau setnya kita pendek dan merasa nyaman pada satu poin, we are dying, kan seperti itu, ya Pak Jong ya. Jadi dengan kehadiran Pak Wiyanto ini akan otomatis memberikan kerja keras lagi buat kita semua. Jadi yang saya kagumi dari beliau adalah berprosesnya itu. Dari konsep yang beliau pikirkan, menempatkan dalam produk manajemennya, berkarya begitu, dengan inovasi segala 9 seri ini. Yang ketiga adalah bagaimana beliau juga memanage manajemen pasarnya, ya, sehingga menjadi sebuah branding yang kuat, branding Bapak Wiyanto sendiri. Branding itu nomor 1 sekarang. Nah ini ada Mbak Yoke juga ini di sini. Brand is number 1, ya, dalam kesenirupaan industri modern, brand ini nomor 1. Dan Pak Wiyanto sudah melewati itu juga semuanya, dari cara menyampaikan konsepnya berapi-api, dan tidak semua, saya yakin tidak semua orang juga nyaman dengan cara beliau seperti itu. Tapi kita harus melihat dari sisi besarnya, sisi goal besarnya, itulah yang kita harus achieve, higher achievement. Dan Pak Wiyanto sudah memotivasi kita semua, mendukung kita semua. Seperti saya mengenal beliau yang tidak tahu apa-apa tadinya tentang seni rupa. Saya mengenal beliau mungkin di tahun 2000-an, tahun 2000 Ibu, tapi sebelumnya sudah mengenal beliau secara nama beliau, branding beliau. Nah jadi di sana saya banyak belajar sebagai rookie di dunia seni ini. Banyak beliau memaparkan tentang Bali itu sendiri, tapi yang paling penting karena kita sama-sama berpikiran di luar horizon Bali, ya, kebetulan kami juga lama di luar, jadi nyambung aja. Di sanalah beliau mempengaruhi saya pribadi tentang bagaimana harus menempatkan diri, lalu mendorong kesenian itu dari diri sendiri seperti itu. Dan beliau juga yang mendukung saya untuk mendirikan Galeri Santrian ini, Mas Yuda. Tadinya saya tidak tahu tentang seni begitu ya. Di samping memang sebuah tanggung jawab saya kepada Himpunan Pelukis Sanur saat itu, ya, ingin ada media tempat yang baik buat para seniman. Pada intinya kita semua harus mengejar seperti Pak Made Wiyanto secara motivasinya. Dan ini motivasi ini adalah baterai kita, ya. Mudah-mudahan pandemi ini sekarang ini tidak membuat kita surut. Banyak yang surut sekarang, ya, baik secara motivasi, berkarya. Dan ingat bahwa kalau ujung di Bali ini kan juga pariwisata, dan lurnya adalah, umpannya adalah kebudayaan itu sendiri. Dan salah satu adalah hasil-hasil budaya, yaitu kesenirupaan, ada yang gamelan dan sebagainya. Dan dengan bangkitnya, dengan adanya pameran-pameran seperti ini, kita juga berharap pariwisata harus bangkit kembali juga. Ya, sebab 52% ekonomi Bali ini dari kepariwisataan. Dan kami sekali lagi sangat bangga sekali menjadi bagian dari ini, dan tentunya juga akan memberikan pengaruh juga kepada seniman-seniman yang sering berpameran di sini. Cycle ini harus jalan. Mungkin itu dari saya sedikit ya. Kalau nanti ngomongin yang berantem, Pak Jongkoto aja nanti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusdi. Selanjutnya Mas Niko. Mas Yuda. Iya. Apa upayamu ya ketika enggak susah. Upayamu ketika sangat getol banget ingin membawa Pak Wiyanto. Kemudian melihat sebuah strategi menarik bahwa menggarap Made Wiyanto bukan melalui pameran demi pameran. Tetapi ada kerangka besar karena menyangkut strategi pasar. Anda seorang art dealer, ya, dan juga pemilik galeri, ya, yang kenceng banget dalam 2 tahun 3 tahun terakhir, bahkan bisa disebut galeri yang paling rajin di saat pandemi untuk melaksanakan pameran. Dan bahkan pameran pertama di saat PPKM sedang getol-getolnya dilaksanakan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Yuda.
Saya mau ucapin selamat datang dulu untuk keluarga Pak Wiante, Bu Intan, setelah teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih Pak Guste juga, Pak Zaan. Saya coba ngalihin nih supaya nggak ngejawab pertanyaan itu sebenarnya. Oke, saya ngefans ya sama beliau ya. Pertama, bagaimana rasanya pada saat dulu saya masih bekerja di suatu galeri, saya meminta banyak orang dan banyak pihak untuk membuka pameran di mana galeri tempat saya bekerja memamerkan 2 universitas di Bali, ISI dan Undiksa. Waktu itu saya punya usul di battle dua universitas ini. Saya kaget beliau mau membuka pameran saya. Tanpa syarat, tanpa apapun dia datang, oke, dan membuka pameran dengan memberi semangat kepada kita semua. Nah dari situ juga saya mulai mencoba mengenal lebih dalam di tempat galeri saya bekerja juga. Setelah itu saya juga pernah terlibat istilahnya suatu opening pameran, dia datang membuka juga. Jadi beberapa kali saya interaksi dengan beliau. Kalau dari secara galeri, secara pasar, saya melihat, saya mengalami sebenarnya pada saat mempresentasikan karya Pak Wianta ke kolega atau kolektor atau teman-teman, itu sangat rancu, sangat bingung. Di mana yang series ini kita bisa lihat contoh harganya segini, yang series ini segini gitu. Dari situ saya makin penasaran dan ada orang sebenarnya yang mengarahkan saya untuk mempelajari Pak Wianta lebih lanjut, yaitu almarhum Pak Edi Sutriyono. Nah, beliau 3 tahun yang lalu meminta saya untuk mempelajari lebih dalam dan dalam lagi. Nah, di situasi pandemi saya aktif pameran, saya lebih ke ya pertama desperate ya, baru berhasil membuka galeri sendiri, 1 minggu kemudian lockdown. Jadi mungkin segala strategi dan segala passion saya keluarkan dan kebetulan bertubi-tubi dan lancar, dan amin banyak pihak yang mendukung, dari seniman, dari situasi galeri tempat saya berada. Jadi puji Tuhan semuanya berjalan baik. Kerangka besar Pak Wianta saya alamin juga dari pengalaman pameran yang saya alami, baik itu group exhibition, solo exhibition. Saya mendapatkan challenge yang berbeda dan mendapatkan jawaban yang variatif, tapi overall saya yakin sekali sesuatu yang dipresentasikan dalam tanda kutip, yang di branding seperti senior saya bilang, Pak Wianta bilang, akan memberikan impact istilahnya. Di saat pandemi ini saya merasa orang banyak lebih meluangkan waktu melihat gadget, punya waktu untuk melihat handphone atau komputer atau online. Di situ saya mencoba menyuarakan apa yang sedang saya lakukan. Di periode di Pak Wianta ini 3 tahun bukanlah waktu yang sangat cukup, bisa dibilang hanya mengupas luarnya saja mungkin dari apa yang saya pelajari tentang Pak Wianta. Mengenal karya-karya beliau lebih dalam, dari keluarga, dari Pak Yuda sebagai teman, dari senior saya Pak Gusti, dan dari Pak Zan, itu membuat saya mantap melangkah dan mencoba membawa konsep pameran ini, yaitu Golden Legacy, the 9 period of Made Wianta. 9 periode ini pun saya hasil dari masukan dari keluarga Pak Wianta, dari Pak Zan, dan kebetulan Art Moment sangat support untuk acara ini. Terima kasih, di mana visi misi saya diterima oleh mereka, dan mereka pun istilahnya mengiyakan bahwa Pak Wianta memang sosok yang sangat penting di seni rupa Indonesia. Dari saya itu dulu, Mas Yuda. Thank you. Ya. Baik, 4 narasumber sudah berbicara, Jakarta dan juga Bali. Kiranya karena kita dibatasi waktu ini oleh Mbak Vicky, kita punya waktu sampai jam berapa, Mbak Vicky? Ya. Kita Masih waktu ada 5 menit lagi. 5 menit ya? Tapi iya 5 menit lagi. Tapi kalau misalkan maksimal kita bisa 35 menit lagi. Oke, 35 menit. 35 menit. Ya, baik, masih ada waktu 30 menit. Saya buka satu sesi pertanyaan dulu, nanti kita bisa sambung. Apakah yang ada di ruangan ini ada yang perlu
ditanyakan dari pemaparan 4 narasumber atau pembicara tadi? Sebelum pertanyaan, izinkan saya untuk share video yang tadi. Soalnya tadi saya ada technical error. Jadi ini video yang sangat menarik untuk kita semua lihat. Oh boleh, Oke, boleh. oke. Silakan. Apakah boleh? Oh iya, Silakan, silakan. saya maaf karena kita ada acara yang menyangkut protokol juga ya Pak Gusde, kita akan menyambut Pak Wakil Gubernur, jadi saya batasin 15 menit saja ya. Oke, Sorry. 15 menit. Oke. Ada video yang diputarkan penting katanya dari Atmoman dan akan dilihat oleh seluruhnya. Ya, silakan. Saya rasa menarik. Silakan, Vicky. Kah, Ini sambil saya guide ya Vicky ya. ya. Oke, ini pameran The Hidden Wild Triangle yang sudah terlaksana sebelum pameran ini. Ini merupakan bagian dari periode Saya Wianta yang sangat sangat senang dan spesial. berterima kasih karena The Gallery diberi kesempatan dan kepercayaan untuk memamerkan karya-karya Made Wiyante. Karya-karya yang dipamerkan merupakan karya Made Wiyante dari periode tahun 91 sampai dengan 94. Triangle ya, betul ya. Ada banyak hal ketika beliau di Eropa, di Amerika, di Jepang, lahir periode karya-karya itu. Belum lagi karya-karya yang hadir sejak zaman awal atau bagaimana muncul seperti karya Karangasem, triangle, quadrangle, sampai assembling, kemudian kaligrafi, banyak sekali. Dan itu memang memiliki keunikan yang kita begitu masuk menyelami ke dalam, itu bukan sebuah keindahan, tapi pemikiran yang dia hadirkan atau Pak Wiyanto hadirkan menjadi karya yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa mengikuti, kita bisa mengetahui di balik karya-karya Pak Wiyanto, itu baru kita bukan lagi dari kagum pencapaiannya, tapi bagaimana kagum di balik karya itu lahir. Pak Wiyanto kemudian membuat abstraksi warna-warni, kemudian bentuk-bentuk abstrak, tapi tetap dia kunci dengan triangle atau segitiga yang tersembunyi itu. Makanya judul pameran itu Hidden Wild Triangle. Jadi wildnya adalah abstraknya, karena Pak Wiyanto merasa gini, di semesta atau di alam raya ini sesuatu itu kelihatannya absurd gitu ya. Jadi tadi warna-warna abstrak itu adalah warna abstrak tadi adalah keabsurdan di semesta. Tetapi itu semua dikunci oleh planet-planet. Jadi planet, bintang itu semua tata surya itu kan ada aturannya. Nah itulah makanya Pak Wiyanto mengunci dengan triangle-nya yang hanya sedikit-sedikit, jadi makanya istilahnya adalah hidden triangle ya. Kalau Made Wiyanta kemungkinan adalah orang paling kreatif yang pernah saya temui sepanjang kehidupan saya ya. Dia bisa loncat dari kreativitas yang lamban, sistematis ya, disokong oleh pikiran, ke tiba-tiba kreativitas yang liar, penuh pemberontakan, ke tak terdugaan. Ya. Kreativitasnya terletak di antara kedua kutub tersebut. Ya. Sosok beliau ini sangat terbuka. Beliau yang orang yang futuristik, beliau orang yang sangat eksperimental, beliau yang orang yang sangat ramah dan sosialnya tinggi. Jadi apapun pembahasan bertemu, orang pasti akan nyambung. Jadi tidak ada yang dia tutup-tutupi. Saya rasa diri saya pun karena saya mengenal beliau yang seperti saya bilang sebagai lebih ke fans dan artisnya, saya menggali dari hal-hal yang memang sudah ada. Oke, mohon maaf untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun di sini, karena seperti yang tadi saya bilang, karena tadi ada technical sedikit dari awal,
Saya mau janjian aja nih sama Art Moment, kita bikin Zoom lagi ya next ya. Di luar acara ini ya, karena belum selesai sekali. Mbak Farah, sorry banget loh. Di sini protokolernya sudah datang karena pameran akan offline-nya akan dibuka oleh Pak Wagub. Beliau sudah dekat dan kita harus semua yang di sini harus menyambut. Tanpa menghormati rasa hormat, sorry karena tadi ada technical dari awal, ada sekitar 10 sampai 15 menit ada technical di persiapan Zoom ini. Saya rasa kita berhutang satu acara ya. Saya akan membuat art talk lagi khusus mungkin 2 minggu setelah ini ataupun di awal Januari. Kalau disetujui oleh Art Moment ya ini juga. Maunya di Bali, aku ke Bali. Ya udah boleh. Mbak Farah ditunggu lah kalau bisa hadir di Bali banget. Kita di sini live IG langsung ini ya, langsung kita selesaikan yang tertunda nanti ceritanya. Sekarang Congratulations thank Santrian, you banget. We so sorry, we apologize untuk semuanya ya. Yang penting 4 narasumber sudah bicara ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita tak terbantahkan, ya kita nggak dibantah kita. Terus kok moderatornya pindah ke kamu? Oh, silakan. Oh, iya. Baik, sahabat para peserta Artis Talk sore hari ini, kita merasa bangga dan sekali lagi acara sangat dibatasi oleh waktu dan kita tadi agak mundur sedikit dan tentu secara protokoler tadi sudah dimaklumkan oleh penyelenggara yaitu Mas Niko bahwasannya kita mau extend selama 15 menit tapi nampaknya juga tidak mungkin dan kita berhutang untuk kita tunda Artis Talk ini menjadi ada Artis Talk lanjutan dari Bali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Farah Wardani di Jakarta. Tepuk tangan untuk Mbak Farah Wardani. Terima kasih, matur suksma semua. Dan juga kepada Pak Zongguto yang luar biasa berapi-api. Sebetulnya belum selesai api-apinya. Terima kasih Pak Zong. Belum keluar apinya. Kepada Bapak Gusde dari Santrian Galeri dan Mas Niko penyelenggara Zenwan ya. Dan juga terima kasih yang tidak terhingga atas penyelenggaraan acara ini dari Art Moment Jakarta. Terima kasih. Jakarta Binal 2021, kemudian Galeri Santrian dan juga Zenwan Galeri dan Yuda Bantono sebagai moderator menutup acara ini dan tunggu di Artis Talk. Sebelum itu kita bisa foto dulu nggak? Foto bersama pastinya. Foto bersama. Kita tunggu di Artis Talk berikutnya yaitu kita berencana akan kita sepakati dan kita publish kapan sesuai kesepakatan penyelenggara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta atas atensinya di Zoom meeting dan juga di YouTube dan juga yang hadir di sini. Sampai jumpa di Artis Talk berikutnya. Salam. Ya, Bu. Foto Boleh dulu, buka semua lihat kameranya. kamera. Biasa Semuanya. nih, ini tradisi Art Moment ya. Difoto dulu ya, foto dulu ya. Dibuka dong Foto dulu kameranya, ya. pemirsa. Satu, dua, tiga. Yang kita mana nih? Nggak ada kok. Ayo dong, yang lain yang mana? Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima Sampai kasih jumpa di sekali Bali. lagi. Thank you. Ya, selamat Mohon maaf atas openingnya. kekurangannya. Terima kasih. Ya. Sukses. Untuk tamu-tamu yang ada di ruangan, saya persilakan ke depan dulu karena ruangan akan di clear up dan dimatikan lampunya. Karena kita akan melakukan opening pameran di depan. Terima kasih.
chérie,